Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, di sini kami tim SOP, Ibu Widi dari PKWU, kemudian Bu Nita dari Seni Rupa, dan Pak Wisma dari Olahraga, akan menjelaskan ulang mengenai proyek SOP semester 2. Jadi sekali lagi, proyek SOP itu kalian akan membuat seni kriya yang berfungsi atau kerajinan yang berfungsi. Nah, ini semua kalian fokusnya di UKBM ya, Nak. Di UKBM SOP semester 4 kelas 11. Nah, untuk yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tahap persiapan dulu. Nah, tahap persiapan itu dimulai dari tugas 1, nanti sama Bu Nita akan menjelaskan. Kemudian tugas 2 oleh Pak Wisma, tugas 3 boleh oleh saya ataupun Bu Nita. Nah, nanti untuk tahap 4 atau tahap akhirnya kami akan jelaskan lagi melalui Zoom atau record seperti ini. Karena evaluasi dari kemarin banyaknya anak yang tidak mengikuti Zoom, jadi banyak yang belum paham apa itu proyeknya, itu ya. Jadi seperti biasa satu video kalian atau satu video TikTok kalian untuk 3 nilai. Tapi sekarang mah dibagi ada persiapan dan pelaksanaan. Kita mulai dari tahap persiapan untuk tugas 1 yaitu menjelaskan atau membuat esai yang berkaitan dengan seni rupa. Mangga Bu Nita. Ya, untuk tugas pertama ini ya banyak yang salah gitu ya. Salahnya menerjemahkan esai itu membuat soal, bukan ya, tapi membuat tulisan yang membahas tentang seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu apa? Terus contohnya dari seniman-seniman yang udah pernah publish. Nggak usah seniman yang udah tua-tua itu kebanyakan baca yang mengumpulkan itu tentang Nyoman Nuarte ya. Nyoman Nuarte itu memang seniman, tapi bukan seniman seni rupa terapan. Lebih ke seniman murni ya, membuat patung. Kalau kalian lihat itu di daerah mana itu Sarijadi ya, ada patung gurita yang besar, terus patung GWK ya di Bali itu karyanya Nyoman Nuarte. Terus ada patung tangan yang besar, itu lebih ke murni, bukan seni terapan. Kan kita tidak mungkin menggunakan patung besar kayak GWK, kayak patung tangan atau gurita kayak gitu buat dipakai untuk sesuatu yang ada gunanya ya. Jadi kalian cari aja misalnya yang simple aja, nggak usah yang berat-berat. Cari orang yang misalnya mendesain masker terus menjualnya, publish gitu kayak gitu, atau membuat tas gitu ya, desain tas dari lokal-lokal kayak gitu. Kan banyak ya karya-karya lokal itu, ada yang sepatu kulit macam-macam gitu, ada juga yang bikin mebel gitu ya, kayak presiden kita dulu gitu ya, presiden kita sekarang ya. Ya maksudnya seperti itulah, nggak usah nyari yang berat-berat kayak nyari-nyari nama seniman yang terkenal, nggak usah. Semua orang yang membuat karya dan dipublish itu seniman ya. Terus esainya juga nggak usah panjang-panjang lah, pokoknya cukup menjelaskan aja. Ibu juga tidak terlalu mempermasalahkan di penulisan ya, karena bukan di bahasa Indonesia. Lagi? Oke, yang baru mengumpulkan 150 orang ya dari 382. Jadi dapat diselesaikan tugas pertamanya. Iya. Gitu. Sampai bulan apa ini? Bulan Februari akhir. Di akhir harapannya tugas 3 sudah selesai ya, sampai tugas 3. Iya. Setelah buat esai, bikin produk sendiri, kalian gimana, dan satu karya ini dinilai untuk 3 mata pelajaran. Oke, mangga Pak Wisma. Terima kasih Bu Nita. Untuk tugas 2 itu buatlah esai mengenai rancangan. Nih anak-anak itu banyak bertanya, Pak, apakah pada saat membuat mereka berolahraga atau bisa katanya bisa nggak kalau pada saat mulai atau pada saat terakhir workout-nya? Gimana nih Pak untuk yang tugas 2? Halo Pak Wisma. Oke, terima kasih Bu Widi dan Bu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Terdengar Bu suara saya Bu? Terdengar Pak, terdengar. Halo. Iya terdengar Pak. Halo Bu.
Terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya udah saya lepas headset deh. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, agak lemot ya. Ini tuh yang akunya atau yang ini udah sebenarnya bentar. Tapi aku terlihat videonya nggak Bu Nita? Soalnya ini terlihat Pak, jelas juga suaranya. Oke, jelas ya. Iya. Oke, ya jadi di sini itu kalau apa namanya di SOP project ini kan sama tugasnya tuh hampir sama dengan tugas yang di semester 1. Akan tetapi perbedaannya di sini hanya saja kalian harus membuat esai. Nah, esai di sini betul kata Bu Nita, bukan berupa kalian membuat soal esai, akan tetapi kalian membuat rangkaian rencana aktivitas olahraga. Nah, kalau misalkan merujuk pada tugas semester awal, itu kalian sudah bagus. Pada saat membuat proyek yang seni ini ya Bu ya, seni kriya ini, di dalamnya kalian ada aktivitas olahraga. Contoh nih Bu, mohon maaf karena saya belum paham tentang seni kriya. Kalau misalkan diambil dari semester 1 ya Bu ya? Iya. Yang proyeknya apa namanya? Yang seni prakarya ya Bu ya? Iya, betul, masak. Iya. Nah, contoh saya ambil paling simpelnya seperti kalian mengadon. Nah, berarti yang gerak ini kan tangan ya, jari tangan yang ini tuh menggunakan apa? Oh, otot gitu. Nah, selain tangan apalagi nih kalau menurut saya yang paling mudah, kalian berdiri pun sudah melakukan aktivitas olahraga, itu 2 rangkaian. Terus apalagi selain jari tangan, misalkan kalian mengangkat juga ini sudah apa namanya naik turun tangan pun udah menggunakan aktivitas olahraga, itu udah 3. Mengecat bisa ya Pak ya, mengecat misalnya. Ya bisa Bu, mengecat itu kan salah satu gerak tangan juga. Jadi di tangan itu ada banyak gerakan yang bisa kalian bisa kalian rangkai di dalam aktivitas olahraga ini. Minimal 5 gerakan Bu, seperti itu. Iya, betul Pak. Nah, ini evaluasinya baru 76 siswa yang mengerjakan, jadi harap segera diselesaikan ya. Jadi itu penjelasannya ya Pak ya. Jadi ya, pada betul. Saat melakukan kalian misalnya menganyam ya, berarti kan ada gerakan apa saja sih, gerakan tangannya apa, terus berdirinya seperti apa gitu ya Pak, dijelaskan di esainya ya, gitu ya. Betul, dijelaskan di esainya, betul Ibu. Terima kasih Pak Wisma. Nah, itu untuk tugas 1 dan tugas 2. Untuk tugas 3, ini kalian mendesain karya seninya, karya seni terapannya. Jadi misalnya kalau kalian bikin tas gitu, berarti desain ukuran kertasnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, contoh-contoh seni kriya itu banyak ya. Nah, Ibu ini dari Pinterest, boleh kalian cari-cari idenya dari Pinterest. Nah, ini boleh kalian gunakan yang seperti ini. Atau dalam bentuk yang tadi tas. Bu Nita, ada contoh lain untuk produknya? Kemarin ada yang menanyakan anak, Bu, contohnya kayak gimana? Contohnya semua benda yang ada fungsinya, kalian tambah nilai estetikanya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pembuatan masker ya, kalau masker kayak gini kan udah dia seni pakai, hanya pakainya aja. Tapi misalnya kalau kalian pakaiin renda, pakaiin kancing, digambarin, atau misalnya di print itu menjadi lebih estetik, itu adalah seni rupa terapan. Jadi kalau semua benda yang bisa dipakai, tapi dia ada nilai estetisnya, berarti itu udah masuk kategori seni terapan. Mau bantal, mau tempat pensil, mau topeng. Ya, topeng lebih ke hiasan ya. Iya. Jadi paling yang ambil barang yang berfungsi dulu ya Bu Nita ya, berfungsi dulu, baru diestetikkan. Gitu. Itu untuk tugas 3. Ini sudah ada yang mengerjakan 6 ya. Jadi harap Februari akhir ini tugas 1, 2, 3 sudah selesai semua. Nanti untuk TikToknya kita akan jelaskan ulang melalui Zoom ya Bu, ataupun record seperti ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Nita, kemudian Pak Wisma. Ya, semuanya silahkan kalian kerjakan.
Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan boleh di Japri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.